Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Rose tahu apa mimpinya itu. Dia tidak perlu mengungkapkannya dengan kata-kata. Dia tahu. Itu karena mereka berdua memiliki mimpi yang sama. Mimpi Chit adalah mimpi Rose dan mimpi Rose adalah mimpi Chit. Mimpi itu adalah hidup bersama selamanya. Menikah dan tinggal bersama dengan putri kerajaan Oriana adalah hal yang konyol bagi bangsawan kelas bawah. Namun Rose tidak pernah menyangkal perasaannya itu. Itu adalah bukti bahwa mereka berdua saling mencintai. Aku mengerti mimpimu Chit-kun. Bahkan jika seluruh dunia tidak memahaminya, hanya aku yang memahaminya. Tetapi mereka semua tidak memahaminya. Mereka memperlakukanku sebagai orang bodoh, sebagai orang gila. Meskipun itu adalah reaksi yang wajar. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Aku tahu bahwa mimpimu adalah yang paling indah dari semuanya. Senpai. Rose menerima tatapan berapi-api itu. Mereka tidak membutuhkan kata-kata. Karena cinta ditularkan melalui diri mereka. Kita memilih jalan kita sendiri. Kita menjalaninya tanpa mempedulikan kesulitan dan penolakan orang lain. Tapi Senpai, sekarang kamu mencoba keluar dari sana. Itu tidak benar. Aku hanya... Suara Rose ragu. Kamu menikam tunanganmu dan membunuh ayahmu. Aku tidak tahu alasan dibalik semua itu. Tapi aku selalu percaya bahwa itu adalah jalan yang kamu pilih dengan keinginanmu sendiri. Chit-kun, tapi kenapa kamu mencoba keluar dari jalan itu sekarang? Itu karena, menikah dengan tunangan yang pernah kau tolak sampai menusuknya sama saja dengan keluar dari jalanmu sendiri. Bukankah kamu terus berjalan di jalanmu sendiri selama ini, jadi kenapa kamu menyerah sekarang? Rose mengatupkan bibirnya erat-erat. Tidak bisa menjawab dengan satu kata pun. Dia tahu betul, lebih baik dari siapapun, bahwa ini bukanlah kehidupan yang dia inginkan. Tetapi untuk melindungi hal-hal dan orang-orang yang penting baginya, dia harus berkorban. Tolong lupakan aku hanya ingin kamu bahagia. Aku tidak meminta lebih dari itu. Aku tidak akan menerimanya. Bahkan jika dunia melawanku, aku tidak akan pernah menerimanya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan denganmu. Silakan pergi. Rose menyuruh Chit pergi dengan penolakan yang kuat. Kemudian dia membalikkan punggungnya dan mulai menangis di lantai. Mengapa dia harus mengusirnya pergi jika dia sangat mencintainya? Mengapa dia tidak bisa kabur bersamanya? Menjadi satu dengannya. Dan hidup bersama sampai akhir. Rose menyesal pada kenyataan dan nasib yang menimpa dirinya. Setelah beberapa saat, seseorang mengetuk pintu. Masuk. Rose menyeka air matanya lalu pintu terbuka. Penjaga memberitahuku bahwa kau sedang berbicara dengan seseorang. Orang yang masuk adalah Duke Dung. Seperti yang kau lihat, tidak ada orang lain di sini. Dung mendorong Rose lalu mengamati ruangan itu. Dia melihat ke bawah tempat tidur, di lemari, dan keluar jendela. Memang benar. Aku tidak melihat siapapun. Rose menghela napas dalam diam. Sudah kubilang padamu, tapi sepertinya kau menangis. Itu terlihat jelas. Kata Dung sambil menyentuhkan jarinya ke bagian bawah mata Rose yang merah karena air mata. Jangan sentuh aku. Rose menamparkan tangan Dung. Kau seharusnya tidak berperilaku seperti itu dengan calon suamimu. Aku akan berpura-pura menjadi istrimu. Sebaiknya pikirkan posisimu saat ini, kata Dung, menamparkan pipi Rose. Rose memelototi Dung. Jangan lupa bahwa kehidupan ratu bergantung sepenuhnya pada tindakan yang kau lakukan. Aku tahu. Rose menganggukkan kepalanya ke bawah. Aku suka itu. Jika dulu kau menikah denganku seperti yang dijanjikan, aku tidak akan melakukan apapun kepada ratu. Dung meletakkan tangannya di bahu Rose lalu menyentuh pipinya. Tampaknya gaun pengantin sudah siap. Senang mengetahuinya. Kan mari kita lihat bagaimana gaun itu terlihat padamu. Baik. Rose dengan enggan mengangguk dan meninggalkan ruangan bersama Dung. Lalu, begitu. Jadi itu sebabnya. Entah dari mana, seorang anak laki-laki biasa dengan rambut dan mata hitam muncul di tengah ruangan kosong. Dia menggunakan set teh di ruangan itu untuk melayani dirinya sendiri dan kemudian duduk di sofa. Jadi dia menggunakan ibunya sebagai sandera. Kemudian dia menyilangkan kaki dan mengambil permen yang ada di atas meja. Dalam hal ini yang harus aku lakukan adalah sederhana. Oh, barang ini mewah. Ya ampun. Dan semua ini mereka gunakan untuk pajak dan darah rakyat, sungguh berani.
Setelah mengunyah dan menelan permen, dia menyelesaikan pesta tehnya yang singkat. Baiklah. Tenang saja rakyat Oriana. Aku telah mengambil pajak kalian untukmu. Dan setelah mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal, dia pergi. Setelah itu, Kevin, seorang penjaga yang tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut, dituduh mencuri makanan dan dipecat. Sumber, Taikutsu Translator. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.